Selamat datang di channel Kacidabala New Production bersama saya Yai. Kali ini kita ada di acara perdana yang dapat menegangkan suasana, bahkan bisa merusak suasana. Kita akan menguak pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, ataupun fakta-fakta yang ada di sekitar kita tentang mistis belaka. Kita akan ada di acara Bitis, bincang-bincang mistis. Cerita perdana dan pertama di Kacidabala ini ada salah seorang narasumber yang bertempat tinggal di Cipaduyut. Sebenarnya narasumbernya itu banyak, sekitar ada 10 orang atau 12 orang, namun kita datangkan satu saja karena dia mewakili semuanya. Dia mendaki di gunung yang tidak ingin disebutkan gunung apa namanya, namun karena tidak ingin disebutkan gunung itu karena privasi dan pribadi mereka tidak ingin terkuak oleh media, karena mereka mendaki gunung yang dilarang atau bahkan ditutup oleh aturan pemerintah. Cerita ini fakta asli, tidak direkayasa. Pendakian yang dilarang dengan pendaki sekitar 10 orang terjadi di tahun 2019 bulan 2. Kita langsung saja ke narasumbernya di Bitis, bincang-bincang mistis. Selamat malam, sama saya Rian. Ya, tepat ini pendakian. Sebenarnya ini pendakian yang kedua kali di gunung ini. Gunung ini ya boleh dikatakan gunung yang tidak boleh didaki, namun saya dan teman-teman tetap mendaki ya, karena mohon maaf, jiwa muda saya masih menggema, bahkan egois, tidak bisa melihat aturan yang ada. Kita tetap memaksakan untuk mendaki gunung ini. Ini pendakian gunung ini pendakian yang kedua. Yang sebelumnya itu 2018, langsung di 2019 kita mendaki di tepatnya saya di 2020 bulan 2. Waktu itu saya lupa lagi, soalnya lumayan banyak yang mendaki, sekitar 10 orang pendaki. Awal cerita, singkat cerita, kita sudah berkumpul, sudah berkemas, kita sudah menyiapkan alat-alat yang ada untuk mendaki. Tapi uniknya di kita tidak ada pendaki profesional atau bahkan ahli di bidangnya. Kita hanya
istilahnya satu teman kerja yang ingin mendaki, melihat alam, keindahan alam, atau bahkan mencari hiburan di saat mumatnya bekerja. Jadi kita memutuskan untuk mendaki gunung tersebut. Saya sebut aja Gunung TP singkat, karena mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan gunungnya. Singkat cerita, kita bergegas sekitar pukul 9 pagi. 9 pagi itu kita masih menunggu satu orang. Namun mungkin di sini yang ada yang mengingatkan lah, seperti mungkin yang di atas mengingatkan bahwa tidak baik mendaki di sini, tapi dengan maksudnya bukan dengan mengingatkannya, dengan ada salah satu orang yang pelin-pelan. Jadi ketika kita diajak, katanya dia mau, tapi ketika kita sudah melangkah, sudah mau berangkat, bahkan sudah ditinggalkan lah, dia langsung nelpon, dia katanya pengen berangkat dan sudah siap-siap. Otomatis kita tunggu dulu. Di situ sudah tersendat waktu sekitar 1 jam lah. Jam 10 kita berangkat. Perjalanan normal, tidak ada halangan atau tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada apa di sana. Kita perjalanan dengan motor ya, karena perjalanan cukup jauh, dan uniknya lagi perjalanan ke gunung ini memakan waktu jam 10 sekitar 3 jam karena akses jalan yang masih jelek. Karena sebelum kita ke gunung itu kita harus ke perkampungan dulu. Perkampungan tersebut adalah perkampungan yang ujung di suatu daerah, sebut saja P yang ujung. Kita harus menerobos akses yang sangat jelek. Setelah kita, singkat cerita, kita sudah sampai di perkampungan tersebut. Karena untuk menyimpan motor itu di sana, kita izin dulu sebelum mendaki gunung. Meskipun gunung ini tidak boleh didaki, namun warga setempat di sana membolehkan, karena mungkin itu penghasilan mereka dari sana. Kita izin dulu di warung, kita daftar nama, nomor kata, bahkan menitipkan KTP perwakilan, lalu diberi petunjuk jalan-jalan. Meskipun kita udah diberi petunjuk, namun kita karena ini pendakian kedua, jadi kita tidak bingung lagi, karena petunjuk itu ya mungkin hanya petunjuk yang buat pegangan kita apabila kita lupa, ataupun jadi setelah kita dikasih petunjuk, berangkatlah kita. Jadi bisa digambarkan kita berangkat dari permukiman atau perkampungan tadi. Kita berjalan menelusuri kebun-kebun teh. Kebun-kebun teh itu yang kanan kiri, depan belakang semuanya kebun teh. Kita harus melewati kebun teh tersebut sebelum masuk ke jalur pendakian. Jalan masih landai, masih bisa ketawa ketiwi, ataupun bahkan bisa bersukaria di jalan tersebut. Jika cerita lagi, kita masuk di perkampungan yang notabene-nya petani. Kita sudah agak mendaki. Kalau tadi di kebun teh itu masih landai, kita di kebun-kebun sayur ini kita sudah agak mendaki. Mungkin ini
pemukiman yang paling ujung di antara pemukiman yang tadi. Jadi kita sudah mendaki, kita belum masuk hutan. Ketika masuk hutan, kita sudah awal-awal masuk hutan seperti tidak ada apa-apa ya, biasa, tidak ada tanda-tanda. Sebenarnya sebelum kita berangkat juga kita berdoa. Pribadi saya dan teman-teman berdoa masing-masing, namun di dalam hati saya berdoa, kalau saya berdoa pakai bahasa Sunda seperti, ya Allah, punten abi taya maksudna naon abi ka dieu ngacaukur yang ninggal kenikmatan Gusti, keindahan Gusti. Disitulah saya berdoa dan Al-Fatihah di sana. Teman-teman juga berdoa. Awal singkat cerita, kita awal masuk ke hutan yang bisa kalian bayangkan, sama sekali tidak ada pendaki, tidak ada orang atau tidak ada siapapun, hanya kita yang mendaki, karena di sana kan tidak boleh mendaki. Awal masuk hutan saya merasa tidak ada apa-apa, cuman teman saya ada yang satu yang pandangannya cukup tajam atau bisa disebut indigo. Setelah kita di pertengahan hutan, kita istirahat, namun salah satu teman kita yang satu, Cahya, namanya Cahya, jadi dia itu indigo atau penglihatan yang lebih tajam. Dia mendapat bisikan katanya dari orang tua. Dia mendapat bisikan seperti dalam bahasa Sunda, jadi tong mijah teuing di dieuna keur aya hajat. Nah itulah, jadi kata bisikannya itu tong mijah teuing di dieu keur aya hajat. Jadi bisikan itu hanya terdengar oleh teman saya Cahya, tapi Cahya tidak memberitahukan ke anak-anak. Jadi saya tahu bisikan itu kita sudah pulang. Cahya hanya diam, karena kita tahu kalau misalkan kita mendaki gunung, kalau ada apa-apa jangan langsung dibilang di sana. Ketika kita setelah istirahat, ada bisikan itu, kita lanjut mendaki. Karena jadi kalau misalkan dibayangkan, kita mendaki itu seperti naik turun, karena ini cukup kita melewati 2 bukit kalau nggak salah untuk mendaki gunung ini. Gunung ini sebenarnya tidak ada puncak atau tidak ada pos 1, pos 2, pos 3. Gunung ini landai, cuman pemandangan cukup indah. Jadi ketika kita masuk di pertengahan hutan, kalau nggak salah bukit kedua, itu ada pohon tumbang sekitar, kalau dipegang 5 orang itu masih ya cukup gede lah. Terdengar suara monyet, saya nggak tahu jenis apa monyetnya itu, seperti memberi isyarat bahwa ada apa-apalah. Tidak, ya singkat cerita kita abaikan saja. Kita abaikan suara monyet tadi. Kita lanjut dan mungkin perjalanan ini memakan waktu. Berangkat jam 10, jam 12 kita berangkat dari pemukiman. Jam 3 kita belum nyampe, sekitar 1 jam mau nyampe. Kita sempat tersesat karena tidak ada petunjuk arah, hanya kita yang mengingat-ingat jalur pendakian pertama kita di tahun 2018. Kita sempat tersesat, kita istirahat dulu, kita berdiskusi jalan mana yang kita ambil, karena kita kan banyak kan, jadi kita tidak merasa apa-apa.
Singkat cerita, kita sudah berdiskusi, kita menemukan jalan, kita mengingat jalan yang sudah kita lewati. Sampailah kita di camp, tempat camp atau di buper, bukan buper ya, karena hanya kita sendiri yang kemah tersebut. Kita membuat tenda, masih sekitar itu jam 4 jam 5 lah, jam 4 jam 5 kita membuat tenda, mengambil peralatan, masak. Sekitar jam 6 kita udah beres masang tenda, dan kita sudah masak, sudah sediakan alat-alat penangkal hujan atau apapun itu. Ketika kita ingin membuat api unggun, kita bagi tugas, ada yang membuat api unggun, ada yang membuat makam malam, ada yang mencari kayu bakar. Nah, disinilah kejadian kedua yang aneh, bukan aneh, mungkin pertanda lah. Jadi teman saya, ada dua teman saya, Hendrix dan Cahya. Dia bagian mencari kayu bakar, namun dia mencari kayu bakar berdua. Tempat kayu bakar itu balik lagi ke hutan, ke belakang hutan. Dia mencari kayu bakar, namun setelah mereka kembali membawa kayu bakar, mereka diam dan tidak ada kata-kata, hanya diam. Ya saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya di situ kebagian masak. Hanya mereka berdua yang tahu, bahkan anak-anak tidak yang tahu. Kita cerita, malam pun tiba, sekitar jam 9, jam 10-an. Kalau saya tidur karena saya bagian masak, saya capek. Anak-anak masih ada yang di depan api unggun. Yang di depan api unggun itu ada teman saya, Hendrix, yang tadi yang kayu bakar atau disebut Abah, Abor, Suandro. Kalau nggak salah ya ada beberapa orang, karena saya tidur waktu itu. Abor dan Abah ini ketika melihat ke depan, karena kan di sana itu bayangkan kita dikelilingi gunung, di belakang hutan. Kalau ke depannya itu kita padang, bukan padang rumput yang begitu luas. Yang kawan kita semuanya ke depan itu padang rumput, ada pohon-pohon, cuman tidak banyak pohon-pohon di belakang hutan rimba. Habol pun berkata kepada Mbah ninggal itu. Abah juga mungkin melihatnya, cuman Abah tidak mengungkapkannya dan langsung mengajak Habol masuk ke tenda, karena waktu itu sudah malam juga, sekitar jam 10 sampai jam 11-an. Tidurlah kita, namun ketika waktu tidur itu ada yang tidak tidur, yaitu diantaranya Oden, Suandro, Abah, Cahya kalau nggak salah. Mereka katanya mendengar pijakan kaki seperti itu 3 kali mengelilingi tenda. Kalau saya tidak dengar karena saya terlelap, karena saya niatnya juga ingin menikmati alam ini. Ya mungkin alhamdulillah saya tidak diberi kejadian mistis seperti itu. Jadi ketika teman saya yang mendengarkan pijakan kaki itu, dia tidak bisa tidur, bahkan dia sangat-sangat takut. Mereka sangat-sangat ketakutan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika pagi tiba, mereka bercerita langsung di tempat tersebut. Karena ada yang tidak tahu aturan bahwa
kita jangan bercerita kalau misalkan ada apa-apa di gunung. Kita berceritanya nanti aja, tapi Oden bercerita seperti ini. Bah ngadengnya teh kamari anu nguringan kemah. Ketika Oden bilang seperti itu, kita pun jadi merasa cemas, merasa tidak tenang. Yang rencana awalnya kita 2 hari nginap di sana, kita berdiskusi lagi, kita pulang pagi hari. Kita pukul jam 10, pukul 10 kita bergegas berkemas karena suasana sudah tidak ada yang bisa kita nikmati lagi karena sudah kacau. Sudah cerita, kita pulang. Alhamdulillah ketika kita pulang tidak ada kejadian-kejadian aneh karena kita berdoa dengan tulus semuanya. Kita pulang, sesampainya kita di warung, barulah Cahya dan Abah bercerita ketika mereka membawa kayu bakar. Mereka kemarin yang si Abah pas ningali kayu bakar, ningali kuburan. Jadi mereka berdua setelah setelah ada di desa, pemukiman desa yang menyimpan motor itu, mereka bercerita bahwa ada kuburan di sana. Dan memang saja kalau kuburan itu memang ada, kata dulu kalau nggak salah, kata orang Karawang, Bekasi, ada yang mendaki ke sana juga, dia meninggal di sana, 3 orang yang mendaki itu. Jadi 1 orang itu meninggal, nggak tahu kenapa, mungkin kedinginan, hipotermia, karena di sana juga saya mengalami memang kedinginan kalau misalkan di subuh, karena jalur akses pendakian itu sangat sulit. Untuk membawa diri kita saja kita sulit untuk menempuh jalur akses pendakian, apalagi membawa mayat tersebut. Mungkin mereka inisiatif menguburkannya di tempat lokasi camping kami. Di situ saya agak merenung. Namun di sana juga ada hal aneh dan unik. Teman saya Gori di tempat yang tidak jauh dari kuburan itu atau nisan, dia malah BAB di pinggir kuburan itu, tapi dia tidak mengetahui bahwa di situ ada kuburan. Kita ceritakan di sana, kita ceritakan di pemukiman, dan Gori pun terkejut. Mungkin itulah pengalaman mistis saya. Jadi kepada rekan pendaki, kita harus taati peraturan yang ada, berdoa dengan hikmat, dan janganlah kalian berkata-kata sombral atau bahkan berkata-kata kotor di sana. Ketika ada kejadian atau menemukan sesuatu, janganlah langsung diungkapkan, pendam oleh diri sendiri, karena itu akan membuat kita panik untuk mendaki. Terima kasih. Saya Rian telah diundang ke BTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu cerita dari pilihan asal Cibaduyut. Dia itu hanya singkat cerita yang sebenarnya kita sangat panjang ceritanya, namun kita persingkat karena privasi juga. Pendakian itu tidak mereka sadari bahwa pendakian itu malam Jumat tepatnya. Sangat-sangat menegangkan ya. Kita kembali lagi di BTS setiap malam Jumat
kita update terus. Pantangin tuloy di Kacida Bala New Production. Subscribe, like, share. Oke? Selamat jalan di Betis.